Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan keberagaman sosial budaya, etnis, bahasa, agama, dan ekonomi di Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Tita. Yang kedua Ai Sutiani, yang ketiga Nani Wulandari, dan yang keempat Fitri Fitriawati. Untuk presentasi pertama, yaitu keberagaman sosial budaya, akan dibacakan oleh Saudari Ai Sutiani. Untuk Saudari Ai, kami persilahkan. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai tentang pengertian keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Pengertian itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pengertian keragaman adalah kondisi dalam suatu masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan di berbagai daerah. Yang kedua, pengertian sosial memiliki arti segala sesuatu mengenai kemasyarakatan atau kepentingan umum. Ketiga, budaya merupakan segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal yang mengandung cinta dan rasa. Kebudayaan menurut para ahli yang saya ambil yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, di mana budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran dan kejayaan hidup masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi kesulitan dan rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan, dan kebahagiaan di hidupnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, adat istiadat, atau akal budi. Kini akan dijelaskan pengertian keragaman sosial budaya, yaitu kondisi suatu masyarakat yang lahir dari latar belakang budaya dan kondisi sosial yang berbeda. Nah, keberagaman dalam masyarakat majemuk merupakan hal yang wajar dan harus diterima. Hal ini mungkin dapat diibaratkan dengan jari tangan manusia yang terdiri dari 5 jari yang berbeda, tetapi semua memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Jadi, jika semuanya disatukan akan mampu melakukan tugas berat apapun. Salah satu contoh negara yang memiliki masyarakat majemuk adalah negara Indonesia, di mana bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda. Menurut dokumen yang ada, di Indonesia terdapat 656 suku bangsa dengan 300 macam bahasa daerah. Keberagaman ini merupakan kekayaan milik Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan agar dapat membawa warna kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari 2 ciri khas, yaitu pertama horizontal ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan perbedaan daerah. Nah, kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Untuk memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, di mana suatu bangsa yang pada awalnya merupakan komunitas yang terpisah dan pendukung budaya yang berbeda, maka harus diperkuat dengan kesatuan yang utuh melalui dasar negara yaitu Pancasila. Sebuah lambang dasar negara yang memberi makna bagi kehidupan suatu bangsa dan dapat dibanggakan sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemajemukan dan keberagaman yang tercermin dalam masyarakat Indonesia terkait dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun Indonesia beragam, akan tetap bersatu dalam persatuan. Ada pula di sini 7 unsur-unsur kebudayaan. Pertama, sistem religi atau sistem kepercayaan seperti praktik-praktik keagamaan. Yang kedua, sistem pengetahuan, yaitu tentang sesuatu atau keadaan alam yang kita pelajari, serta kita akan mendapatkan ilmu dari keadaan tersebut. Yang ketiga, sistem teknologi, yaitu seperti halnya tentang sistem perlengkapan dan peralatan yang dipakai oleh manusia. Yang keempat, sistem kemasyarakatan antara sosial atau kekerabatan.
Yang kelima, sistem ekonomi, yaitu mata pencaharian hidup seseorang atau mata pencaharian hidup manusia. Yang keenam, bahasa, yaitu bahasa merupakan media seseorang untuk berkomunikasi secara lisan maupun verbal. Yang ketujuh adalah kesenian, di mana kesenian adalah hasil karya seseorang yang mengandung estetika atau keindahan. Selanjutnya, tujuan keberagaman sosial budaya ini. Salah satunya yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan kelompok. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Yang ketiga, mempermudah seseorang untuk hidup dalam suatu kelompok dengan tradisi yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Yang keempat, membantu seseorang untuk berkomunikasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Ada pula bentuk-bentuk keragaman sosial budaya, satu, keragaman suku bangsa, yang kedua, keragaman bahasa, ketiga, keragaman agama, keempat, keragaman perekonomian, kelima, keragaman wilayah, dan keenam, keragaman budaya. Ada pula keragaman lainnya, salah satunya yaitu tentang keragaman rumah adat, keragaman pakaian tradisional, keragaman makanan tradisional, dan keragaman alat musik tradisional. Untuk lebih jelasnya, tentang keragaman etnis akan diutarakan oleh rekan saya selanjutnya. Ya, sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian etnis. Etnis adalah sistem sosial penggolongan manusia yang didasarkan pada sistem kepercayaan yang sudah diyakini, pengimplementasian nilai-nilai yang ada di masyarakat, pemahaman dan keberagaman budaya, penguatan adat istiadat yang dikonstruksikan penegasan norma-norma, penggunaan bahasa, penjelasan latar belakang sejarah manusia, wilayah geografis, dan juga hubungan kekerabatan yang tidak terpisahkan. Kemudian definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etnis ataupun etnik mempunyai makna sebagai sebuah kelompok sosial masyarakat yang berada di dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman. Kelompok sosial tersebut mempunyai peran dan juga kedudukan tertentu yang berdasar pada faktor genetik, adat atau tradisi, agama, sistem bahasa, dan lainnya. Saya akan mengutip tentang pengertian etnis menurut para ahli. Saya akan kutip satu saja. Pengertian etnis menurut Hasan Sadili, MA, etnis merupakan rumpun masyarakat yang dipandang mempunyai keterkaitan biologis yang relatif mendominasi. Selain itu, etnis juga mengandung makna sebagai himpunan sosial yang berbaur dan menjadi karakteristik yang membedakan golongan masyarakat berdasarkan asal-usul wilayah. Ya, terdapat beberapa alasan mengapa perubahan identitas etnik pada suatu kelompok bisa terjadi. Di antaranya yaitu pendekatan objektif atau psikologi atau struktural. Bisa meliputi asumsi dasar ilmu alam, pendekatan tersebut cenderung etnosentrik, dan kaum objektivitas mengklaim bahwa tanda-tanda budaya seperti ras secara dekat berhubungan meskipun tidak terpisahkan dengan etnik. Ya, berikut merupakan keragaman suku atau etnik yang terdapat di Indonesia. Saya akan kutip contohnya 5 saja. Ada Nangro Aceh Darussalam, ada suku Aceh, suku Ala, suku Gayo. Dan dari Sumatera Utara ada suku Karo, suku Nias, suku Simalungun. Yang di Jawa Barat ada suku Sunda, DKI Jakarta ada suku Betawi, Riau ada Melayu, Siak, Rokan,
Sumatera Barat ada suku Minangkabau, suku Mentawai. Nah, seperti itu mungkin bahasan tentang etnis. Keragaman bahasa, sejarah dan keragaman bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan berbagai ragam bahasa daerah yang dimilikinya, memerlukan adanya satu bahasa persatuan guna menggalang semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini sangat penting dalam perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kesadaran politis semacam inilah yang memunculkan ide pentingnya bahasa yang satu, bahasa persatuan, bahasa yang dapat menjembatani keinginan pemuda-pemudi dari berbagai suku bangsa dan budaya di Indonesia saat ini. Keragaman ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis dan perkembangan. Bahasa yang berbeda di setiap kelompok masyarakat, perbedaan tergantung pada faktor geografis seperti bahasa dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat berbeda dengan bahasa dan budaya di daerah pegunungan. Mungkin ada perbedaan intonasi, pilihan kata saat berbicara, desain rumah, upacara adat, dan lain-lain. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan bagian dari budaya, sehingga keragaman bahasa tidak dapat dipisahkan dari budaya atau kebudayaan. Kontribusi bahasa sangat besar dalam mewarnai budaya yang memungkinkan bahasa bertindak sebagai pengungkap, pembentuk, dan penanda realitas. Jika bahasa tersebut dituturkan oleh penutur, maka ini adalah manifestasi dari struktur budaya yang mendesainnya. Bahasa adalah bagian dari budaya, dan budaya adalah bagian dari bahasa. Keduanya begitu erat terjalin sehingga keduanya kehilangan maknanya. Budaya dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Artinya bahasa adalah budaya dan budaya adalah bagian dari bahasa. Dan keduanya terkait dan tidak terikat atau tak terpisahkan. Ada juga bahasa yang berbeda dipengaruhi oleh sistem agama yang dianut sekelompok orang. Komunitas Muslim menggunakan banyak kosakata untuk ini berasal dari bahasa Arab sebagai ajaran Islam yang pertama kali diajarkan dan dikembangkan di Indonesia. Sampai saat ini bahan referensi yang digunakan tetap dalam bahasa Arab. Keadaan ini orang-orang harus akrab dengan bahasa Arab. Contoh kata umum Muslim yaitu hadis, yaitu perkataan dan perbuatan para nabi. Doa dan sholat dikerjakan sehari 5 waktu. Untuk pengikut Kristen adalah kata Ibrani yang digunakan oleh orang Kristen di seluruh dunia. Antara lain Shalom atau Salam, Hyang Widi dari Hindu, dan Dewa dari Buddha. Fungsi ragam bahasa sebagai sarana komunikasi, sebagai karakter bangsa Indonesia, sebagai simbol kebanggaan Indonesia, dan sebagai pemersatu antar kelompok atau etnis, sebagai identitas suku bangsa. Ragam bahasa yang ada di Indonesia sangat banyak, yaitu 1 bahasa Jawa, 2 bahasa Minang, 3 bahasa Sunda, dan 4 bahasa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ragam agama di Indonesia. Pengertian agama yaitu suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan dan tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama ini dapat dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Kemudian menurut Hendro Puspito, agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinannya. Adapun fungsi agama dalam kehidupan manusia yaitu sebagai pedoman dan sumber kehidupan, baik individu maupun kelompok. Kemudian mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia lainnya. Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah dan sebagai identitas bagi umat manusia yang memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Kemudian mengenal keanekaragaman agama di Indonesia. Keanekaragaman agama di Indonesia yang diakui oleh negara yaitu 1 ada agama Islam.
Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia. Agama Islam muncul pertama kali pada 1400 tahun yang lalu atau sekitar abad ke-7 melalui para pedagang Arab dan Persia yang datang ke Indonesia. Pemeluk agama Islam di Indonesia berjumlah 87% dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, agama Islam merupakan agama terbesar yang ada di negara kita. Nah, pedoman untuk agama Islam sendiri yaitu disebut dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat dan 30 juz. Isi kandungannya yaitu berupa prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip syariat hukum, dan sejarah, serta kisah-kisah di masa lalu yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran di masa sekarang. Selain itu, ada juga ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Kemudian yang kedua, agama Islam sendiri memiliki hari-hari besar yang sering diperingati seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Islam, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada agama Kristen Protestan. Kristen Protestan muncul pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu. Terjadi di Belanda pada abad ke-16 yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran. Pemeluk agama Kristen Protestan berjumlah 6,9% di Indonesia dan menjadi agama terbesar kedua di Indonesia. Kitab sucinya yaitu disebut dengan Alkitab. Alkitab ini terdiri dari 66 bagian yang kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian, 39 masuk ke dalam Perjanjian Lama dan 27 masuk ke dalam Perjanjian Baru. Nah, adapun hari-hari besar agama Kristen Protestan seperti Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, kemudian wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan lain-lain. Yang ketiga ada agama Katolik. Agama Katolik muncul pertama kali di Kepulauan Maluku yang ditandai dengan datangnya bangsa Portugis ke Indonesia dengan misi mencari rempah-rempah. Agama Katolik ini berjumlah sekitar 2,9% dan menjadi agama terbesar ketiga di Indonesia. Ya. Pedoman agama Katolik penyebutannya sama dengan Kristen Protestan, yaitu Alkitab, hanya ada beberapa bagian yang berbeda. Kalau Alkitab di agama Katolik ini jumlahnya ada 73 kitab, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yaitu 27 yang masuk ke dalam Perjanjian Baru dan 46 masuk ke dalam Perjanjian Lama. Nah, hari-hari besarnya pun hampir sama ya, yaitu ada Natal, ada kenaikan Isa Al-Masih, kemudian ada juga Santa Perawan Maria, kemudian ada hari Paskah atau hari Paskah ya. Kemudian yang keempat agama Hindu. Agama Hindu pertama kali ke Indonesia melalui jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga India. Nah, diperkirakan terjadi pada awal abad ke-4. Kemunculan agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang menganut nilai-nilai Hindu. Pemeluk agama Hindu berjumlah 1,7% dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Adapun pedoman atau tuntunan hidup beragama Hindu dinamakan dengan Weda atau Veda yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti mengetahui atau pengetahuan suci yang maha sempurna. Kitab ini diyakini pemeluknya sebagai sabda langsung dari Tuhan, sehingga memiliki nama lain yaitu Caturweda. Berikutnya agama Buddha. Agama Buddha di Indonesia muncul pada abad ke-5 Masehi. Hal itu ditandai dengan melihat peninggalan prasasti-prasasti yang ditemukan agama ini dibawa oleh
pengelana pasien yang berasal dari Cina pada abad ke-7. Di Indonesia sendiri berkembang kerajaan Buddha yang menjadi pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1377. Agama Buddha sendiri memiliki pemeluk sekitar 0,7% dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Berikutnya agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini merupakan ajaran Konfusius yang kemudian berubah menjadi Konghucu, yang pertama kali terjadi pada abad ke-17. Salah satu buktinya itu terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan untuk pemujaan para penganut agama tersebut. Pemeluknya di Indonesia ada sekitar 0,05%. Pedoman agama Konghucu ada 2 kitab, yaitu ada Sisu dan Wujing, yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian. Agama Konghucu memiliki beberapa hari besar, diantaranya Hari Raya Nyepi, Cap Gomeh, dan Cengbeng. Nah, keberagaman agama ini tidak menjadikan sumber perpecahan di Indonesia, namun justru menjadi kekuatan suatu negara karena keberagaman tersebut dan sifat-sifat toleransi dari setiap agama itu. Konstitusi di Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang menurut keyakinan masing-masing, dan konstitusi juga berlandaskan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada keyakinan dan ketuhanan yang Maha Esa. Bahasan berikutnya yaitu ragam ekonomi Indonesia. Pengertian ekonomi sendiri, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri ekonomi terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu agraris dan non-agraris. Yang agraris ini untuk ekonomi agraris, untuk ekonomi agraris yaitu ada perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Sedangkan untuk non-agraris ada pertambangan dan perindustrian. Nah, keberagaman ekonomi dapat ditinjau dari adanya beberapa jenis pekerjaan, antaranya ada yang menjadi guru, ada yang menjadi polisi, dan sebagainya. Permasalahan ini, keberagaman ekonomi ini sedikit banyak menimbulkan permasalahan yang kompleks, diantaranya terciptanya kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran, adanya kecemburuan sosial, dan bahkan memicu kriminalisme. Nah, untuk mengatasi dampak negatif dari keragaman ekonomi tersebut, yaitu kita bisa melakukan evaluasi dalam setiap perkembangan ekonomi yang dilakukan. Kemudian bisa juga dengan saling menghormati dan menghargai antar pelaku kegiatan ekonomi. Berteman tanpa membeda-bedakan status ekonomi, serta bijaksana dalam berekonomi. Adapun untuk contoh jenis-jenis kegiatan ekonomi yaitu ada perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan perindustrian, serta perdagangan. Ini adalah bentuk jenis-jenis kegiatan ekonomi agraris dan non-agraris yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari keberagaman sosial budaya, etnis, bahasa, agama, dan ekonomi di Indonesia adalah negara yang sangat beragam, mulai dari budaya, suku, agama, hingga aliran kepercayaan. Semua keragaman ini tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang pluralistik. Perbedaan ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat. Pluralisme masyarakat dalam keadaan tatanan sosial, agama, dan etnis telah ada sejak ada nenek moyang. Keanekaragaman budaya yang dapat hidup berdampingan merupakan khazanah budaya bangsa. Di sini kami sajikan beberapa lampiran tentang gambar keanekaragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu rumah adat.
rumah adat yang ada di Indonesia. Lalu pakaian tradisional biasanya dipakai dalam acara-acara tertentu untuk memperingati tentang keragaman budaya. Makanan tradisional, makanan yang biasanya kita konsumsi. Banyak diantaranya. Ini orang Sunda biasanya senangnya karedok, seperti itu. Ada pula alat musik tradisional, yaitu seperti gamelan yang biasanya mengiringi tarian untuk alat-alat musik. Ada juga keberagaman agama yang telah tadi dijelaskan. Nah, tarian tradisional juga ada, seperti jaipong ya yang ada di Sunda atau di suku Jawa. Ada juga ragam suku bangsa atau etnis yang tadi telah dijelaskan juga. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan silakan bisa komen di kolom komentar dan kita akan bahas ketika nanti kita luring. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.